Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemerintah daerah Kota Parepare akan melakukan rapid test massal di sejumlah titik. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Resdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi pertama untuk hari ini. Dalam rangka persiapan penegakan peraturan Wali Kota nomor 31 tahun 2020 tentang penegakan hukum dan penerapan disiplin protokol kesehatan yang akan berlaku pada tanggal 24 September mendatang, pemerintah Kota Parepare melaksanakan apel pasukan. Apel ini diikuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare dan dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Muhammad Ansar. Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare melaksanakan apel pasukan dalam rangka persiapan penegakan peraturan Wali Kota nomor 31 tahun 2020 tentang penegakan hukum dan penerapan disiplin protokol kesehatan yang akan berlaku pada tanggal 24 September mendatang. Apel ini diikuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare dan dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Muhammad Ansar. Apel pasukan ini menandakan akan dimulainya penindakan dan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar protokol kesehatan, serta untuk mengetahui persiapan personel khususnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare yang akan menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan penerapan disiplin protokol kesehatan yang akan bergulir nantinya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Muhammad Ansar memastikan pada penerapan perwali tersebut nantinya akan adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar bukan untuk mempersulit atau menakuti masyarakat, namun melainkan untuk menghentikan penyebaran maupun penularan COVID-19 di Kota Parepare. Keputusan ini diambil berdasarkan indikator penyebaran COVID-19 di Kota Parepare yang masih mengalami peningkatan, sehingga diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan yang ditetapkan agar terhindar dari sanksi dan dapat bersama-sama melawan penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Saya melanjutkan arahan dari Bapak Kasat karena beliau ada acara dengan Bapak Wali Kota. Jadi kepada teman-teman yang berada pada pos piket, baik itu rumah jabatan dan fasilitas umum lainnya atau perkantoran, mohon diperhatikan. Ini kapan pelaksanaannya, Pak? Pelaksanaannya kebakaran dan pencurian. Jadi mohon kerjasama dari teman-teman, jangan sampai apa yang menjadi pengawasan kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita lalai. Jadi perhatikan, Pak, kebakaran, pencurian. Selanjutnya juga disampaikan kepada teman-teman yang dimaksud Pak Kasat tadi bahwa Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, seiring meningkatnya jumlah kasus positif di Kota Parepare yang saat ini telah melebihi angka 100 kasus sejak munculnya COVID-19 pada Maret lalu, Satgas COVID-19 Kota Parepare melaksanakan rapid test secara massal. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH didampingi Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI meninjau 7 lokasi pelaksanaan rapid test massal yang dilakukan di 22 kelurahan yang ada di Kota Parepare pada Kamis 17 September 2020. Pemeriksaan rapid test massal ini dilakukan seiring terus meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Parepare dalam beberapa hari terakhir ini. Rapid test secara masif oleh tim Dinas Kesehatan bersama Satgas COVID-19 Kota Parepare yang dilaksanakan di sejumlah titik yang ada di Kota Parepare dengan mengambil sampel di lokasi perumahan, perkantoran, tempat usaha hingga perhotelan pada Kamis 17 September 2020. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengatakan apa yang dilakukan ini adalah merupakan tracing yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare dengan melihat kondisi saat ini di berbagai daerah yang cukup memprihatinkan, sehingga diperlukan upaya untuk mengedukasi serta preventif kepada warga masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Intinya, pemerintah kota selalu dalam posisi waspada, selalu dalam posisi
pencermatan yang sangat ketat. Nah, dengan melihat kondisi sekarang ini, penyebaran virus corona COVID-19 ini dari berbagai daerah itu cukup memprihatinkan perkembangannya. Kota Parepare merasakan kondisi itu, sehingga upaya yang kami lakukan adalah upaya edukasi, upaya preventif, dan tentunya dalam misi tracing. Kita lakukan misi. Jadi 22 kelurahan kami lakukan penelusuran, kita ambil sampel-sampel dari warga masyarakat. Seperti contoh sekarang ini, kita ambil 50 sampel, tadi kelurahan Lapade 75 sampel secara masif. Kita juga akan mengambil sampel pemeriksaan rapid sektor lain, dunia usaha. Setiap rumah makan karyawannya 5 orang, restoran, hotel, dunia usaha secara umum. Begitupun di pasar kita masif. Tentu program ini akan melahirkan reaksi. Pasti kita akan dapatkan nanti. Saya di sinilah kita akan dapatkan gambaran. Program pemeriksaan rapid secara masif ini kita mungkin sudah bisa mempresentasikan. Karena kita tahu Parepare awalnya hijau, merah, terus kuning, orange, kuning, sekarang terakhir merah lagi. Nah, kita harus mencari faktor apa yang menjadi penyebab. Dan bahkan kita barengi dengan regulasi Perwa nomor 31 tahun 2020 ini itu sudah memberikan sanksi. Nah, saya mau daya berlaku Perwa ini per tanggal 24 nanti harus terlebih dahulu dengan edukasi, informasi, dan kita melakukan tracing, kita mapping semua itu. Karena sebagaimana kita ketahui Parepare ini adalah daerah lintas. Kalau saya berdiskusi dengan tenaga medis saya dan instrumen yang menangani COVID-19 ini, rata-rata pasien yang positif, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri, semuanya dalam kondisi tergambarkan bahwa virus corona itu diambil dari Makassar atau daerah-daerah zona merah lainnya. Inilah yang kami mencoba menelusuri dan pada akhirnya akan menjawab bahwa langkah-langkah yang kami akan lakukan untuk menangani COVID-19 ini secara terintegrasi dengan tim gugus, TNI, Polri, instrumen lainnya, kami ingin Parepare ini kondisinya kembali stabil. Wali Kota 2 periode ini di setiap lokasi juga menghimbau kepada warga masyarakat untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat dan protokol kesehatan untuk dijadikan kebiasaan hidup sehari-hari. Dengan terbiasanya masyarakat menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini, diyakini dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebanyak 85 warga di Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare menjalankan rapid test. Rapid test ini dilakukan sebagai langkah upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Puluhan warga mengikuti rapid test di Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Rapid test ini dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Khawatir dengan warganya yang akan terpapar COVID-19, sebanyak 85 warga di Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare menjalankan rapid test. Rapid test dilakukan di sebuah posko yang telah disiapkan oleh pihak kelurahan dengan menerjunkan tim medis dari Dinas Kesehatan Kota Parepare bekerja sama dengan instansi terkait seperti dari call center 112 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare. Puluhan orang tersebut diambil sebagai sampel oleh pihak kelurahan untuk mengetahui ada atau tidaknya warga yang terpapar COVID-19.
Lurah Lapade Sri Meriani mengatakan, rapid test ini merupakan program dari pemerintah, yakni Jumat Peduli Plus, dengan sasaran masyarakat yang sadar akan menjalankan rapid test untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di kota Parepare. Salah satu kegiatan pemerintah yang mana bagian daripada Jumat Peduli Plus. Jumat Peduli Plus ini sasarannya kita mengantisipasi dan mengedukasi warga untuk dengan sadarnya sendiri melakukan rapid test supaya mencegah dan memutus mata rantai COVID-19. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, salah satu upaya pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat dalam mengantisipasi munculnya klaster baru coronavirus disease di kota Parepare, puluhan pedagang di Pasar Lakesi mengikuti sosialisasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Puluhan pedagang di Pasar Lakesi mengikuti sosialisasi peraturan Wali Kota Parepare nomor 31 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona di Kota Parepare yang dilaksanakan pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Parepare beberapa waktu lalu. Melalui sosialisasi ini, para peserta diberikan pemahaman pentingnya penggunaan masker serta sanksi yang didapatkan apabila tidak menggunakan masker nantinya. Itu ada peraturan Wali Kota nomor 31 tahun 2020. Kami juga sudah sampaikan bahwa pelaku usaha di pasar ini dia harus melaksanakan 4M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Itu yang kami tekankan. Masyarakat yang hadir ini bisa merubah pola pikir dan pola tindak, bahwa di samping melaksanakan aktivitasnya juga menjaga hal-hal yang kami kemukakan tadi. Ya. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Suryani dalam sambutan Wali Kota yang dibacakannya berharap masyarakat pengelola pasar maupun pedagang dalam menjalankan perekonomian di musim pandemi ini harus mengikuti protokol kesehatan, apalagi pasar merupakan tempat berkumpulnya pedagang dan konsumen. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pedagang pasar sebagai salah satu upaya pemberdayaan pasar rakyat yang berdaya saing. Melalui kegiatan pemberdayaan pedagang pasar ini, kita harapkan pasar tradisional dapat menjadi pasar yang memenuhi standar nasional Indonesia atau CNI. Dengan adanya CNI, pasar diharapkan bisa merubah image pasar rakyat menjadi lebih nyaman dan lebih baik, sehingga mampu menarik semua kalangan. Dengan SNI pula, pasar ini untuk mempermudah para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar secara profesional serta memberdayakan komunitas pasar. Hadirin Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ketua DPRD Kota Parepare Haji Andi Nurhatinati PUESOS memimpin langsung rapat paripurna DPRD Kota Parepare atas pandangan Wali Kota terhadap 3 buaran perda inisiatif DPRD Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menyampaikan pandangan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada rapat paripurna DPRD Kota Parepare atas pandangan Wali Kota terhadap 3 buah ranperda inisiatif DPRD Kota Parepare, masing-masing ranperda tentang kearsipan, ranperda kepemudaan, dan ranperda penanaman modal dan tata kelola perizinan. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna lantai 3 kantor DPRD Kota Parepare pada Rabu 16 September 2020. Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Parepare Haji Andi Nurhatinati PUESOS, didampingi 2 wakil Ketua DPRD Haji Tasming Hamid SEMH dan Muhammad Rahmat Samsu Alam SH. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dalam sambutannya mengapresiasi DPRD Kota Parepare yang telah mengajukan 3 ranperda inisiatif. Syahril Sandi TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, menuju adaptasi kebiasaan baru atau new normal untuk membiasakan masyarakat senantiasa menaati protokol kesehatan.
Polsek kawasan Pelabuhan Nusantara bersama beberapa instansi terkait melakukan operasi justisi di beberapa titik. Upaya pencegahan COVID-19 di wilayah hukum Polsek kawasan Pelabuhan Nusantara Polres Parepare terus dilakukan. Dalam hal ini bersama TNI Polri membantu pemerintah tingkat kecamatan melakukan operasi justisi atau penertiban yang dipusatkan di Jalan Raya Parepare. Kegiatan operasi ini merupakan penegakan protokol kesehatan COVID-19 sebagai bentuk penertiban kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker pada saat bepergian di luar rumah. Untuk menuju adaptasi kebiasaan baru yang salah satu indikator dalam kehidupan normal ini adalah membiasakan masyarakat untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan di tempat-tempat keramaian disediakan alat pencuci tangan beserta sabunnya, serta hindari keramaian. Ketegasan pun diambil bila mana ada masyarakat yang masih tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Rapid test massal di semua kelurahan yang ada di Kota Parepare dilaksanakan oleh pemerintah Kota Parepare karena melihat lonjakan kasus positif COVID-19 di Kota Parepare yang telah terjadi beberapa pekan ini. Berikut informasinya untuk Anda. Lonjakan kasus positif COVID-19 di Kota Parepare yang terjadi beberapa pekan ini membuat pemerintah Kota Parepare bergerak secara masif dengan melakukan rapid test massal di semua kelurahan yang ada di Kota Parepare. Pemeriksaan rapid test secara massal yang digelar di sejumlah titik ini dipantau langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH didampingi Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Parepare pada Kamis 17 September 2020. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengatakan, kegiatan ini adalah pencanangan pemeriksaan rapid test secara masif dengan melibatkan semua komponen masyarakat untuk dilakukan pemeriksaan secara sampel, mulai dari masyarakat secara umum, dunia usaha yang meliputi rumah makan, restoran, kafe, hingga perhotelan yang melibatkan karyawannya hingga ke tingkat pemerintahan. Wali Kota 2 periode ini yang juga Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan pencanangan rapid test secara masif juga untuk menerjemahkan keprihatinan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa klaster yang paling menonjol setelah dilakukan penelitian dan pengkajian adalah klaster perkantoran. Ini pemeriksaan rapid test. Jadi begini, saya dengan Pak Sekda ya, sebenarnya harus dipahami pemerintah dan tim gugus itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang saya harus menyampaikan kepada adik media semua, apa yang kami lakukan hari ini berupa pencanangan, ya, pencanangan pemeriksaan rapid secara masif. Nah, semua komponen-komponen kemasyarakatan kita coba lakukan pemeriksaan secara sampel, baik masyarakat secara umum, dunia usaha, yang namanya dunia usaha ya, rumah makan lah, restoran lah, kafe lah, hotel lah, semua karyawan-karyawannya kita ambil sampel minimal 5. Terus masuk ke pemerintahan. Ini kami mencoba menerjemahkan keprihatinan Bapak Presiden Jokowi bahwa klaster yang paling menonjol rupanya setelah dilakukan kajian dan penelitian adalah klaster perkantoran. Nah, perkantoran ini bukan hanya jajaran eksekutif, mungkin juga kita akan masuk ke legislatif, instansi vertikal, BUMN, BUMD, pasar-pasar juga kita lakukan sisir. Apa maksud dan tujuan dari kebijakan ini, dari program ini? Kami berusaha selalu mencari variabel. Para pasien-pasien yang terkonfirmasi, baik yang diisolasi di rumah sakit maupun yang dirujuk ke Makassar, begitupun juga yang isolasi mandiri, kita mau mencari apa menjadi faktor penyebab utama sehingga penyebaran virus corona di Kota Parepare ini dari hijau ke kuning, ke merah, kembali lagi orange, sekarang kita lagi merah lagi. Nah, kesemuanya ini kami coba evaluasi. Kita adalah bahagian dari sistem penanganan
pemotongan mata rantai COVID-19 ini, maka saya mencoba. Ini adalah pada akhirnya akan melahirkan jawaban-jawaban bahwa Kota Parepare sebagai kota lintas, kota tujuan, kota transit. Karena setelah kita evaluasi bersama, pasien yang positif di Kota Parepare didominan oleh pasien-pasien yang pernah berkunjung di zona merah. Salah satunya adalah Kota Makassar. Seperti itu ya. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, rapat paripurna terkait rancangan perubahan APBD tahun 2020 yang dilaksanakan beberapa waktu lalu dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim. Pada kesempatan ini 6 fraksi menyatakan menerima dan akan membahas rancangan perubahan APBD tahun 2020 pada tahap selanjutnya. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim menghadiri rapat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang rancangan peraturan daerah Kota Parepare tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kota Parepare pada Rabu 16 September 2020. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Haja Andi Nurhatina Tipu SSOS, didampingi 2 wakil ketua yakni Haji Tasming Hamid SEMH dan Muhammad Rahmat Samsu Alam SH dengan agenda rapat pandangan umum fraksi-fraksi tentang ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2020. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Pasal 120 Ayat 1 huruf C, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sudah quorum sebanyak 22 orang. 6 fraksi di DPRD Kota Parepare menyatakan menerima untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan tahapan yang berlaku. Penyampaian pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya dibacakan Insinyur Kaharudin Kadir MSI. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran satuan kerja unit organisasi antar kegiatan, antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Penyampaian pandangan umum fraksi Partai Nasdem dibacakan Dr. Anda Haja Asmati. Fraksi Partai Nasdem menyambut baik permohonan dan harapan Wali Kota Parepare kepada anggota Dewan yang terhormat sebagaimana yang disampaikan melalui sambutan Wali Kota Parepare pada penyampaian pengantar nota keuangan untuk berkenan melakukan pembahasan dan penelaran lebih lanjut terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud tidak hanya untuk partai, tidak hanya untuk fraksi Partai Nasdem. Sementara penyampaian pandangan umum fraksi Demokrat dibacakan Haji Bambang Nasir SH. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran terhadap satuan kerja perangkat daerah antar kegiatan dan antar jenis belanja. Dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dibacakan oleh Insinyur Haji Andi Amir Mahmud. Menetapkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. 2 fraksi lainnya yakni fraksi Persatuan Bintang Demokrasi dibacakan oleh Haji Sudirman Tan CSE. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah menyusun dan mengajukan raportan tentang perubahan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020 yang penyerahannya telah dilaksanakan secara resmi kepada pimpinan DPRD pada rapat paripurna DPRD Kota Parepare yang lalu. Sementara fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat atau FAKAR dibacakan oleh Insinyur Ibrahim Suanda. Khususnya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang mendasari kebijakan umum APBD tahun anggaran 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19, khususnya untuk mengakomodir kebijakan pemerintah dalam melakukan refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare untuk memberikan pembinaan dan pelatihan secara berkala kepada pedagang sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia. Dinas Perdagangan Kota Parepare kembali menggelar sekolah pasar yang sebelumnya dilaksanakan di Pasar Sumpang Minangae, namun kali ini dilaksanakan di Pasar Semi Modern Lakesi Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya.
Dinas Perdagangan Kota Parepare kembali menggelar sekolah pasar yang sebelumnya dilaksanakan di Pasar Sumpang Menangai. Namun kali ini dilaksanakan di Pasar Semi Modern Lekesi Kota Parepare beberapa waktu lalu. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan secara berskala kepada pedagang sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberdayakan pedagang dalam rangka meningkatkan peran serta pedagang dalam upaya pemulihan ekonomi menuju adaptasi kehidupan baru. Para penjual di pasar ini tetap melaksanakan aktivitasnya dengan catatan menjaga kebersihan. Ya, baik kebersihan dirinya maupun kebersihan jualannya dan kebersihan lingkungannya. Karena pengelolaan pasar ini sudah ada SOP. Dalam sambutan wali kota yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Suryani mengungkapkan, melalui kegiatan ini pemerintah berharap pasar tradisional dapat menjadi pasar yang memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI guna mempermudah para pelaku usaha dalam mengelola dan membangun pasar secara profesional serta memberdayakan komunitas pasar. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pedagang pasar sebagai salah satu upaya pemberdayaan pasar rakyat yang berdaya saing. Melalui kegiatan pemberdayaan pedagang pasar ini, kita harapkan pasar tradisional dapat menjadi pasar yang memenuhi standar nasional Indonesia atau CNI. Dengan adanya CNI, pasar diharapkan bisa merubah image pasar rakyat menjadi lebih nyaman dan lebih baik, sehingga mampu menarik semua kalangan. Dengan SNI pula, pasar ini untuk mempermudah para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar secara profesional serta memberdayakan komunitas pasar. Hadirin, tidak sampai di sini, pihak Dinas Perdagangan Kota Parepare ke depan nantinya akan melakukan kegiatan edukasi serupa pada seluruh pasar lain di Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.